Sebuah kekuatan invisible hand yang kemudian menguasai pertama kehidupan perpolitikan kita oleh penguasa sehingga rakyat tadi merasa terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Walaupun hawa politik kita makin sumpek, makin banyak adu mengadu, makin negara kita bisa bergerak kepada negara otoritarian kembali kalau tidak segera disikapi. Tapi yang penting saya punya tamu yang luar biasa. Kalau kita lihat ada beberapa anggota DPR yang kemarin datang ke rumah sakit Polri ya, di Kramat Jati untuk ikut menjemput jenazah 6 Laskar FPI. Nah, salah satunya tamu saya ini, beliau adalah dikenal sebagai Romo Syafi'i. Romo. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak salah tadi ya? Introduction saya nggak salah ya? Enggak salah. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Jadi memang kenapa saya mengatakan politik kita sumpek ya memang begitulah hari-hari belakangan ini ya. Iya. Orang adu mengadu dan lain sebagainya. Tapi saya ingin soal FPI dulu ya. Ya. Saya lihat Romo kok, saya nggak terdengar-aling-aling, Romo kok antusias sekali mengikutin soal ini sampai ke rumah sakit Polri segala di Kramat Jati ya? Kramat Jati. Bersama Fadlizon kalau pada waktu itu. Ya. Alasannya Romo? Ini berawal dari statement Kapolda Metro Ya. yang mengatakan terjadi tembak-menembak dalam tanda petik menurut saya pembunuhan yang dilakukan polisi Republik Indonesia kepada 6 orang Laskar FPI. Sejak mendengar berita itu, kita sebenarnya kemudian mencari tahu. Kalau sudah diumumkan, pasti pembunuhan itu kalimat netral ya, maksudnya netral. Maksudnya tewasnya 6 Laskar FPI. 6 Laskar FPI. Ya, kenapa saya butuh meluruskan seperti ini? Karena kita tahu sendiri kan, pertama memang azas praduga tak bersalah, kedua banyak di Republik ini tukang ngadu. Ya. Oke, silakan. Sebenarnya kalau azas praduga tidak bersalah, itu kan kemudian terbantahkan karena yang bikin statement adalah pimpinan kepolisian. Dan dia mengatakan yang melakukan itu adalah aparat kepolisian. Makanya saya langsung menggunakan kalimat itu. Kemudian. Tapi kalimat yang netral biasanya orang mengatakan tewasnya ya. Boleh. Oke, silakan. Saya ikut profesor lah. Jangan lupa Pak Refli ini profesor doktor. Mungkin orang udah banyak lupa karena selalu gini. Kayak anak band ya. Kalau dibilang profesor terima kasih. Profesornya belum sebenarnya. Dokternya sudah. Oh, udah ya. Ya, tapi memang saya nggak pernah saya urus itu. Nggak pernah diurus ya? Ya, oke. Silakan, makasih. Yang kedua, kita kemudian ingin cari tahu bagaimana keadaan jenazah, di mana posisinya, dan bagaimana keluarga korban mengakses jenazah. Kemudian saya berhubungan dengan Pak Fadlizon dan mendapat berita bahwa jenazah ada di Rumah Sakit Bayangkara, Kramat Jati. Dan pihak keluarga pada malam sebelumnya sudah datang, tapi tidak dikasih izin. Malam sebelumnya itu berarti malam Selasa? Ya, sebelum ada. Berarti Senin malam? Senin malam. Iya. Tidak diizinkan oleh pihak kepolisian. Menurut mereka bahasanya alasan apapun kalian tidak boleh berada di sini. Dia harus pulang.
Oke. Besoknya Yang ngomong itu polisi juga ya? polisi. Oke. Besoknya mereka datang Ya. dan tetap tidak bisa mendapat akses Ya. kepada jenazah keluarga mereka. Ya. Maka mereka menghubungi kita. Ya. Bersama Pak Fadli, kemudian kita ke sana. Sebenarnya kita melakukan tugas ya, tugas pengawasan, apalagi polisi itu kan mitra Komisi 3. Ya. Saya kemudian ingin ketemu dengan perwira penanggung jawab, Ya. sehingga kita bisa berkomunikasi dan kemudian bisa melihat kondisi jenazah, dan itu kewenangan saya yang diberikan oleh konstitusi, Ya. melakukan pengawasan. Ya. Tapi kita tidak berhasil bertemu dengan perwira penanggung jawab. Akhirnya kita bergabung dengan para keluarga. Ya. Dan sepertinya memang banyak yang misteri ya, karena keluarga sudah membuat surat yang ditandatangani untuk tidak diautopsi. Ya. Informasi yang diterima, otopsi sudah dilaksanakan. Padahal keluarga bilang nggak usah diotopsi. Pakai surat. Tidak usah diotopsi. Nah, mereka tidak izin Oke. jenazah diotopsi. Tapi Alasannya? otopsi tetap dilaksanakan. Alasannya? Mereka ingin segera membawa jenazah itu Oke. untuk pulang dan untuk dimakamkan. Seperti itulah ya. Oke. Kemudian kita mendapat info bahwa kalau ingin ketemu jenazah, ambil posisi di depan rumah makan Musi Minang. Maka kita beserta keluarga rame-rame ke sana. Itu dekat rumah sakit? Masih dalam komplek rumah sakit. Oh, masih dalam komplek. Oke. Tapi kemudian sampai akhir kita tidak dipanggil untuk bisa mengakses jenazah. Kemudian ambulan satu persatu masuk. Ya. Dan kita masih berpikir ini, Bang Refli, bahwa jenazah akan lewat di depan kita. Sampai Bung Fadli bilang, Romo, nanti kalau lewat di sini, kita doakan dulu lah. Ya. Paling enggak Romo lepas dengan Fatihah. Iya. Iya. Oke, kita bilang. Iya. Nah, ternyata tanpa pemberitahuan jenazah itu melalui jalan yang berbeda. Jadi kita tidak melihat jenazah itu sama sekali. Oke. Sebenarnya kita nggak keberatan juga. Paling tidak diberitahu lah Iya. bahwa jenazah nggak jadi lewat dari sini. Ya, mungkin untuk keamanan. Untuk ya? keamanan dan lain Iya. sebagainya. Iya. Tapi keadaan seperti itu membuat kita tidak dilihat loh, yang hadir itu adalah anggota DPR RI yang oleh konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di tempat itu. Ya. Setelah itu Romo ngapain? Setelah ternyata tidak berhasil, yang menghalangi Romo polisi. Siapa? Polisi ya, polisi yang menjaga ya. Ya. Setelah jenazah kemudian dibawa ke Petamburan ya? Iya, keluar. Keluar. Lalu Romo apa yang Romo lakukan? Waktu itu kita dengan Pak Fadli buat kesepakatan, dia mengikuti jenazah yang pertama keluar sampai ke Petamburan. Ya. Dan saya khawatir akan ada lagi terjadi perubahan-perubahan. Ya. Maka saya kepada Pak Fadli mengatakan, saya tetap di sini untuk memastikan sampai jenazah terakhir dibawa keluar menuju Petamburan, saya baru meninggalkan lokasi rumah sakit. Dan itu yang saya lakukan. Ya. Tapi begini, di antara anggota DPR yang ada ya, saya melihat tidak banyak yang punya concern, punya perhatian dan punya kepedulian terhadap, kalau saya bilang malah ini tragedi kemanusiaan ya. 6 meninggal, kita tidak mengatakan bahwa mereka pasti salah atau pasti benar. Yeah. Tapi intinya adalah anak bangsa usia 20-an tahun dan meninggal dan tewas. Dan tewasnya itu di tangan aparat. Yeah. Bagaimana cerita tewasnya itu kan sekarang sedang diinvestigasi. Tapi kalau saya lihat anggota DPR yang concern ya paling Romo Syafi'i, kemudian dari Gerindra juga Habibur Rahman yang bersedia menjaminkan, kemudian siapa lagi? Fadlizon, Beni Kaharman ya melalui tweetnya, kemudian Hidayat Nur Wahid, Mardani Alisera, Abu Bakar Al-Habsyi. Paling itu saja. Yeah. Padahal ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang sebenarnya kan harusnya membuat Komisi 3 terutama sebagai mitra dari aparat keamanan untuk lebih lebih memiliki perhatian terhadap kasus ini.
Karena di kasus-kasus lain misalnya yang terkait dengan diri mereka, mereka sangat sangat peduli. Misalnya angket KPK gitu ya. Atau misalnya angket hak pilih ya waktu dulu ya. Angket BBM. Oke, memang magnitude-nya besar. Ya. Menyangkut masyarakat banyak. Tapi ya ini kan nyawa yang tidak bisa lagi di-recovery ketika sudah hilang nyawa. Kenapa? Romo, saya pengen tahu soalnya. Saya hanya bisa menjelaskan tentang saya. Oke. Bahwa menurut saya sebagai anggota DPR RI, apalagi yang mitra kerjanya adalah aparat penegak hukum, Ya. maka peristiwa kemanusiaan ini, peristiwa hukum ini tetap harus menjadi concern kita Ya. sebagai anggota DPR RI. Ya. Alasan itulah yang membuat saya bersama Pak Fadli pada waktu itu terjun ke lokasi. Dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara di Kramat Jati. Ya. Untuk apa? Ya untuk mendapat informasi lebih awal ya tentang bagaimana hubungan antara keluarga dengan korban, kemudian bagaimana penanganan korban di rumah sakit, dan bagaimana korban itu bisa dibawa keluar untuk dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan. Baru tahap berikutnya tentu bagaimana mengetahui peristiwa apa sebenarnya yang terjadi sehingga terjadi tragedi kemanusiaan itu. Romo itu paham saya. Romo Safi ini ustadz. Jadi nanti saya akan tanya ya soal sejarah kok dibilang Romo ya. Tapi silakan Romo. Iya. Jadi itu alasan saya. Ya. Dan Pak Fadli juga mengatakan demikian. Lalu kenapa banyak anggota DPR yang tidak concern? Saya kira tidak etis ya kalau saya menyimpulkan kenapa mereka bersikap seperti itu. Pasti mereka punya alasan yang berbeda. Kan kita tidak meminta perorangan, karena kalau perorangan itu ya tergantung concernnya masing-masing, kita nggak bisa paksa. Tapi maksud saya DPR sebagai kelembagaan. Sekarang begini, kalau ada kasus seperti ini kemana lagi kita mengadu? Ya kan? Kalau misalnya harapan kita kan kepada wakil rakyat kita. Saya juga tidak melihat DPD misalnya ada geraknya, misalnya gitu. Dewan Perwakilan Daerah. Yang diharapkan kan di luar kepolisian kan hanya Komnas HAM. Yang kita harapkan bahwa dia bisa independen. Jadi kenapa Komisi 3 misalnya tidak mengadakan atau membentuk semacam apalah namanya panitia kayak atau pemantau dan lain sebagainya atau apa yang bisa menjelaskan masalah ini sebenar-benarnya. Pihak aparat keamanan belum dipanggil kan? Sejauh ini? Komisi 3 itu baru sekali mengadakan rapat dengar pendapat. Dengan pihak keluarga? Pihak keluarga korban. Ya, padahal ini sudah tanggal berapa ini? Ketika video ini diambil, sobat daerah sekalian, sudah tanggal 19 ya? Ya. Gitu. Jadi memang pada waktu itu ada keinginan bersama dari anggota Komisi 3 agar Komisi 3 terus mengawasi perjalanan proses hukum dari tragedi ini. Ya. Sampai pimpinan sidang waktu itu Pak Desmond J. Mahesa buat statement bahwa Komisi 3 akan bersurat kepada pimpinan DPR RI agar tetap bisa melakukan persidangan di masa reses untuk bisa terus mengawasi proses hukum atas tragedi kemanusiaan. Sekarang sedang reses? Sedang reses. Dari tanggal berapa? Sejak tanggal 11. Tanggal 11 sampai nanti? Sampai tanggal 10 Januari. Iya, oke. 11 Desember sampai tanggal 10 Januari. Pantas saja sepi-sepi aja. Jangan-jangan sudah pada libur semua. Dan itu masih kita tunggu sebenarnya. Memang saya belum bisa memberi kepastian apakah surat permohonan dari Komisi 3 sudah sampai ke pimpinan DPR atau surat itu sudah sampai pimpinan DPR yang belum memberikan jawaban. Sampai hari ini belum jelas. Tapi untuk kesiapan itu, saya yang biasanya begitu reses harus segera ke Dapil, hari ini masih stay di Jakarta. Anggota Komisi 3 berapa orang? 50-an. 50. Itu sidang kalau tidak mengambil keputusan kan tidak perlu quorum kan? Ya, setiap sidang yang tidak mengambil keputusan tidak perlu quorum kan?
50 orang. Yang stay barangkali nggak tahu berapa orang ya. Ya, karena ada juga yang Komisi 3 dapilnya di Jakarta. Iya. Jadi akhirnya gimana? Belum ada perkembangan apa-apa? Sampai hari ini belum ada. Berarti apa yang dilakukan Romo itu lebih pada sikap perorangan, pribadi ya? Ya, menurut undang-undang, kelembagaan DPR itu bukan hanya DPR secara keseluruhan, Iya. maka orang perorangan itu adalah lembaga yang memiliki 3 fungsi. Ya, fungsi legislasi, Iya. fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Pengawasan. Ya, kalau DPR secara kelembagaan yang besar itu belum mengambil sikap apa-apa, Iya. saya kira kita orang perorangan yang juga lembaga Iya. akan terus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anggota DPR. Iya, masalahnya adalah tragedi sebesar ini, kalaupun kita hitung perorangan, ya nggak banyak juga. Semoga makin belakang nanti makin banyak ini. Oke. Satu lagi, Romo, bukan satu lagi ya, banyak lagi ya. Saya ingin juga melihat sikap fraksi ya, atau sikap partai, karena fraksi kan kepanjangan dari partai politik. Ya. Secara perseorangan, memang Romo ya, Fadlizon, Habibur Rahman itu berkomentar. Ya. Dan dari partai yang sama. Tapi sejauh ini ada sikap dari fraksi atau partai Gerindra terhadap masalah ini? Kalau di Gerindra, itu sikap fraksi bisa dilihat dari 2 cara. Oke. Pertama, fraksi bersikap, Ketua fraksinya siapa sekarang? Pak Ahmad Muzani. Oh, Ahmad Muzani, Ketua oke. MPR. Sekjen ya? Nah, jadi Oke. bisa dari sisi yang pertama, Ya. fraksi Ya. secara resmi bersikap, kemudian anggota melaksanakan keputusan fraksi itu. Ya. Pada kalanya dari sisi yang kedua, anggota fraksi bersikap, Ya. kemudian fraksi memberikan restu terhadap sikap yang diambil oleh anggota fraksi. Ya. Bedanya memang, kalau diawali dari sikap fraksi, maka itu kan akan ada evaluasi dan pertanggungjawaban Ya. kepada fraksi. Ya. Tapi kalau fraksi merestui, paling tidak anggota itu bisa menggunakan haknya, tapi tidak ada hubungan langsung untuk dievaluasi dan bertanggung jawab kepada fraksi. Oke. Itu bedanya. Jadi so far yang penting fraksi itu quote unquote merestui. Merestui. Ya, Habibur So Rahman far- itu apa? Dia itu apa kita? Pimpinan kita di Komisi 3. Apa? Bukan pimpinan DPR. Kapoksi. Ya? Kapoksinya. Kapoksinya ya. Jadi so far tidak ada teguran dari. Cuma masalahnya begini, ketua umum Gerindra, ketum Gerindra sendiri nggak pernah berkomentar soal ini. Yang kebetulan juga Menteri Pertahanan. Ada komentar Romo soal itu? Ya, saya kira yang layak menjawab beliau lah. Beliau. Nah, beliau yang menjawab. Tapi paling tidak kita percaya ketika kita diperkenankan, direstui untuk terus mengikuti dan menggali dan menyampaikan informasi-informasi terhadap tragedi kemanusiaan ini, saya kira itu sikap yang tidak diungkapkan secara kata-kata oleh ketua. Oke. Sebab jadi, kalau berbeda, kita pasti sudah out. ditegur. Gitu. Jadi sobat era sekalian ya, kalau kita baca berita itu jadi reading between the lines ya. Jadi harus tahu celah-celah itu ya. Jadi tidak ditegurnya Romo Syafi'i, Habib Rahman, juga Fadlizon, itu bisa dikatakan bahwa pimpinan tertingginya dalam tanda kutip merestui. Tapi begini, kita kan tidak sedang mentertawakan soal ini ya. Kenapa saya pribadi misalnya concern kan? Ini kan betul-betul tragedi kemanusiaan karena yang tewas 6 ya. Dan kita tahu rasanya kok nggak seimbang memang. 6 yang tewas dengan tanggapan yang biasa-biasa saja kan begitu. Oke, tadi kan Romo mengatakan fase awal ya untuk memastikan jenazah bisa diambil keluarga ya, mungkin dimandikan, disolatkan ya secara Islam semua,
dan selesai kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup ini ya terhadap jenazah. Oke. Dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi ada kewajiban lain, ya, kewajiban kewarganegaraan, apalagi Romo. Romo disumpah sebagai pejabat publik kan untuk menegakkan aturan, menjunjung tinggi konstitusi dan lain sebagainya. Fase yang kedua ini setelah menyelesaikan tadi fase yang lebih privat, kan ada fase publiknya. Sekarang paling tidak di publik berkembang ya banyak sekali informasi. Pertama kita tahu informasi yang kita dapatkan pertama adalah informasi dari Kapolda Metro Jaya. Ada juga informasi dari FPI yang berbeda, diametral, berbeda sekali. Ada juga informasi dari kemarin Bareskrim yang mengadakan rekonstruksi, berbeda juga. Ada informasi dari media yang juga berbeda juga. Yang intinya adalah ada pertanyaan besar dalam kasus ini. Sampai kemudian kok kenapa ya korbannya 6 dengan luka masing-masing barangkali 3 karena 18 katanya luka tembaknya. Nah, Romo menangkap apa dari kejadian-kejadian atau informasi yang Romo serap, atau jangan-jangan ada informasi yang untold story yang belum pernah disampaikan ke publik. Silakan Romo. Ya, sebenarnya lewat informasi yang kita serap ya, baik dari FPI, rekonstruksi Bareskrim, statement Kapolda, informasi dari media dan lain sebagainya, jelas menunjukkan bahwa diperlukan investigasi yang lebih akurat. Ya, lebih akurat. Dan personilnya tentu. Jadi investigasi selama ini kurang akurat? Saya anggap kurang akurat. Misalnya akurat. Begini, pihak kepolisian melaksanakan rekonstruksi. Iya. Bahwa Kapolda sendiri rekonstruksi itu Mabes Polri ya? Mabes Polri. Bareskrim ya? Pihak kepolisian lah ya? Iya, pihak kepolisian, oke. Mengadakan rekonstruksi. Ya biasanya memang yang melakukan rekonstruksi itu polisi. Iya. Tapi kan yang dihadirkan tersangka. Iya. Kemudian saksi. Iya. Kemudian korban kalau masih hidup. Iya. Nah, rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tanpa tersangka, tanpa saksi, dan tanpa korban karena sudah meninggal. Terus kita bertanya, ini rekonstruksi apa? Ya, mereka tidak mengatakan itu olah TKP, itu rekonstruksi. Ya. Nah, ini kan pasti tidak akurat. Ya, kemudian rekonstruksi atau investigasi yang dilakukan oleh pihak katakanlah pihak media, ya. Ini kan juga tidak bisa menjadi dasar hukum untuk penetapan seseorang itu tersangka atau tidak. Bahkan jangan-jangan medianya malah kena ditetapkan sebagai tersangka. Karena belum yang melakukan journalism investigation itu sudah dipanggil ke Bareskrim. Ya, untung dia memang luar biasa menurut saya memberi jawaban-jawaban itu. Iya. Nah, karena itu tetap harus sebenarnya presiden ya, sebagai kepala negara, pertama dia harus berlangsungkawa dulu dong ya. Karena 6 warganya sudah tewas di luar pengadilan, extrajudicial killing ya. Iya. Dia harus berlangsungkawa dulu. Kemudian presiden sebagai pemegang tampuk tertinggi pemerintahan harus menginisiasi bagaimana peristiwa ini dibuka dengan terang benderang. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Dan itu sudah kita suarakan. Dan bukan cuma kita menurut saya. Hampir semua pihak. Iya, oke. Tapi kan kita itu siapa? Anggota DPR? Ya, beberapa anggota DPR kan sudah meminta itu. Iya. Dan juga saya kira semua pihak hari ini sudah mendesak. Soalnya kalau kita ini kayak Medan, kita. Karena saya memang orang Medan. Iya, makanya. Oke. Nah, ternyata presiden lewat statementnya dia mengatakan ada Komnas HAM. Intinya dia mengatakan itu tidak dia restui untuk membentuk tim investigasi pencari fakta itu. Padahal kemungkinan itu kan sangat besar kalau memang kita ingin peristiwa ini benar-benar terang benderang.
Tapi masih ada kemungkinan sebenarnya Komnas HAM menurut undang-undang kan masih boleh Iya. ya mengembangkan timnya dengan melibatkan masyarakat. Iya. Nah, tentu yang Tim penyelidik berkompeten. independen ya. Tentu yang berkompeten Iya. yang bisa diharapkan mampu menguak semua yang dibutuhkan agar peristiwa ini bisa terang benderang. Tapi itu pun kayaknya belum. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa harus ada upaya terus-menerus ya dari pihak keluarga, dari masyarakat. Dan kalau DPR RI secara kelembagaan itu belum ada, ya dari setiap anggota DPR untuk tetap mendorong agar peristiwa ini tidak di-close sebelum tim pencari fakta itu bekerja di lapangan. Karena tanpa itu menurut saya kesimpulan ini belum bisa dijadikan fakta hukum yang objektif untuk memutus apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa itu. Kalau kita mengandalkan informasi-informasi dari pihak kepolisian saja, hari ini karena setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa menjadi pemret, bisa memberikan berita, itu semuanya ya hampir dibilang, mohon maaf ini karena bahasa Medan, saya sulit mencari bahasa yang lain. Lucu-lucu. Pertama tembak-menembak, yang kedua dua ditembak, dibawa ke mobil, kemudian terjadi rebutan senjata, Xenia, muatannya berapa orang, kemudian tadinya itu senjata milik korban, belakangan itu direbut di polisi, macam-macam. Jadi kalau bahasa Medan itu namanya lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Jadi tetap kalau memang kita ingin menyikapi peristiwa ini telah diungkap secara hukum dan objektif, menurut saya tidak ada cara lain kecuali dibentuk tim independen, tim gabungan pencari fakta. Tanpa itu menurut saya kita meragukan. Ya kita khawatir justru nanti orang lain yang datang. Apakah pihak internasional? Dan ini kan sangat tidak kita harapkan. Tapi bukan berarti kemudian orang keberatan ketika semua saluran ditutup untuk ini dibuka secara objektif, bukan tidak mungkin kemudian rakyat Indonesia berharap pihak internasional melakukan investigasi terhadap peristiwa ini. Dan ini bagaimana marwah pemerintah? Iya, Romo ya. Kalau kita bicara tim gabungan pencari fakta itu, siapa yang harus membentuk? Sebenarnya harus presiden. Harus presiden kan? Harus presiden. Kenapa? Kalau kita ini kan bisa aja buat tim. Tapi kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kita nggak bisa panggil polisi, kita nggak bisa panggil siapa-siapa. Tapi kalau itu resmi, itu kan hanya legalnya dari pemerintah, tapi isinya adalah mereka yang benar-benar independen dan berkompeten. Jadi mereka bisa bekerja, bisa mencari informasi kepada siapa saja, dan setiap pihak yang dibutuhkan informasinya harus memberikan informasi kepada tim pencari fakta ini. Jadi tim pencari fakta itu dibentuk oleh presiden, tentu tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Jadi di luar itu semua. Iya. Karena pihak yang terlibat akan ditanyai oleh tim ini. Ya, tapi kita punya pengalaman ya, Romo, pembentukan tim misalnya Novel Baswedan dulu ya. Malah novelnya yang disalahkan. Ya, Romo, kita tim independen ya. Pasti tidak melibatkan pihak kepolisian sendiri, apalagi melibatkan FPI, nggak mungkin kan? Nah, dibentuk oleh presiden. Tapi so far, jangankan membentuk tim independen, Presiden Jokowi mengucapkan belasungkawa saja tidak. Jadi bagaimana mendesak agar tim ini segera dibentuk? Karena banyak sekali orang yang saya pernah membaca ya berita itu sudah ratusan pihak yang menyarankan pembentukan tim independen ini. Gitu. Sementara presiden sendiri bergeming. Ya bergeming itu tidak bergerak artinya, bukan terbalik. Kalau kita bilang tidak bergeming itu justru bergerak dia, bergeming, diam aja bergeming. Ya, saya hanya mengatakan itu patut disayangkan ya. Kenapa? Karena saya masih menganggap Indonesia ini negara hukum.
kecuali kita sudah sepakat mengatakan Indonesia ini tidak lagi negara hukum. Sehingga kita harus cepat paham bahwa cara itu tidak mungkin kita tempuh. Karena itu saya kira kita nggak boleh berputus asa dengan berbagai cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Dan kalau juga tidak, ya DPR bisa membuat pansus ya. Ya. DPR bisa membuat pansus yang juga yang saya gambarkan tadi akan memiliki kewenangan yang sama seperti tim yang dibentuk oleh Presiden. Dia angket. Ya, mereka bisa melakukan itu. Iya, kalau misalnya ada dugaan pelanggaran hukum, ya, dalam kasus ini kan bisa membentuk angket sebenarnya. Benar. Tapi kesan saya DPR kayaknya adem-adem aja. Ya. Mudah-mudahan saya keliru ya. Enggak, paling tidak begitulah opini masyarakat terhadap sikap DPR hari ini. Ya. Tapi ketika kita masih mendengar beberapa anggota bersuara dan masih mencatat rekaman statement pimpinan Komisi 3 pada waktu itu RDP dengan pihak keluarga, paling tidak secerca harapan masih ada lah. Mudah-mudahan ya. Harapan masih Bayangkan ada. Sobat Era sekalian, kalau dari wakil rakyat saja kita tidak bisa berharap, kita berharap dari mana lagi ya. Jadi ada juga malah ketika dikritik anggota DPR malah dia mau mengadukan. ini logikanya terbalik ya. Padahal mestinya kan ya namanya wakil rakyat ya, mendengarkan keluhan rakyat. Harusnya kan begitu ya. Harusnya. Seperti juga kepala negara kan, Presiden Jokowi harus mendengarkan keluhan rakyat seperti apa. Ya. Tapi yang terjadi justru enggak. Ketika rakyat marah terhadap pemimpinnya dengan mengeluarkan kata sedikit umpatan misalnya, loh malah diadukan. Jadi luar biasa negara kita ini. Ya, menurut saya nggak tahu apakah itu murni sikap Presiden, ya, atau itu hasil informasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut Romo? Ya, itu saya belum bisa memastikan. Oh, belum bisa memastikan. Ya, karena cara memastikannya bagaimana? Kedua-duanya mungkin. Oh, iya. Itu saja, kedua-duanya mungkin. Bisa itu asli sikap dari beliau, bisa berasal dari informasi orang-orang yang di sekelilingnya. Ya. Sikap-sikap seperti ini kan Presiden belum menempatkan dirinya sebagai pimpinan dari seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena untuk hal-hal yang terjadi pada kelompok yang selama ini dikenal sebagai pendukungnya, beliau cepat bersikap. Ya, bayangkan satu orang di timur yang kemarin dibunuh itu, dia buat statement, ini 6 orang, dia seperti tidak peduli. Ya, bahwa keinginan masyarakat untuk buat tim, dia tidak merestui. Itu tapi begini kayaknya Romo, belum ada upaya untuk rekonsiliasi seperti itu. Romo kalau ngomong statement yang keras-keras begini, kayaknya enak jadi anggota DPR, ada hak imunitasnya. Mungkin keinginan menyampaikan ini ada di benak banyak orang. Ya. Hari ini saya wakili, karena saya wakil mereka. Ya, mudah-mudahan Presiden mendengar ya. Mungkin saya kira Presiden tetap juga dapat buka channel Refli Harun juga ya. Mungkin statement kita hari ini bisa dia dengar. Insya Allah. Agar dia bisa merasakan bahwa dia itu bukan milik para pendukungnya, tapi adalah Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kan ketika dia harus berlaku sama. Ya, ketika dia disumpah kan dia tidak disumpah sebagai Presiden relawan kan. Tapi Presiden of Indonesia. Yes. Ya, jadi selain pembentukan tim independen itu, Romo, apalagi yang Romo harapkan untuk mengungkap kasus ini? Kayaknya memang apakah satu-satunya kita hanya tim independen tetap dijadikan masukan ya. Tapi apalagi ada yang lain lagi yang bisa diharapkan? Ya itu tadi tim pansus DPR. Oke, oh iya ya, 2 ya tadi ya. Tim independen dan pansus DPR. Romo mau menggalang pansus itu? Paling tidak komitmen kepada rakyat? Ya. Nah, kalau itu tadi sisi fraksi. Oh, sisi fraksi. Itu udah sisi fraksi. Nggak bisa lagi sisi anggota fraksi. Oke. Tapi mungkin ini akan saya sampaikan kepada pimpinan fraksi Gerindra. Karena
Eh, Justru ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang justru harus diinvestigasi oleh anggota DPR, apakah sudah terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Saya merasa aneh kalau DPR kemudian tidak tergerak untuk membuat pansus itu, melihat tragedi kemanusiaan seperti ini. Gitu. Saya kira perasaan kita sama nih, Bang Perasaan Refli. kita sama, perasaan sama, beda posisi, beda resiko. Makanya kita masih belum berputus asa Oke. untuk berharap itu bisa terjadi. Oke. Romo, untuk bagian ini ya, bagian soal Laskar FPI ini, mungkin Romo bisa memberikan closing statement sebelum kita bergerak ke tema lain. Silakan, Romo. Pertama kepada keluarga besar FPI, saya mengapresiasi ya bahwa FPI menanggapi peristiwa ini sampai hari ini masih dalam koridor hukum, ya. Walaupun kita tahu kesedihan yang mendalam, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak FPI. Dan yang kedua, kita ingin agar tragedi kemanusiaan ini diungkap secara hukum dengan terang benderang. Dan tentu saja ini membutuhkan sikap yang jelas dari pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, kalau pemerintah sampai akhirnya tidak membuat tim untuk menginvestigasi tragedi kemanusiaan ini secara terang benderang, saya ingin mengatakan bahwa negara Indonesia atau pemerintah ya, bukan negara ya, pemerintah Indonesia sudah abai terhadap apa yang menjadi tujuan dibentuknya negara ini, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi saya masih belum berputus asa dan masih menganggap negara ini masih negara hukum. Romo, saya ingin bergerak soal yang penting juga ya, mengenai hal yang akhir-akhir ini kok menjadi tinta tebal kita yang harus kita perhatikan, soal kebebasan sipil ya, civil liberty ya. Ada kecenderungan demokrasi kita ini regresif, menurun. Kasus penembakan Laskar FPI ini ada ya semacam apa ya, semacam tekanan bagi orang-orang untuk bisa memberitakan apa adanya misalnya. Tanggapan Romo bagaimana? Karena pasti ini periode yang keberapa, Romo? Kedua. Yang kedua ya. Yang pertama tahun berapa? 2014. Oh, berturut-turut ya. 2014 berturut-turut. Artinya 2014 itu kan sudah masa pemerintahan Jokowi semua. Iya, benar. Ya kan? Jadi Romo belum ada bandingannya. Tapi kan Romo anggota DPR. Tapi saya pribadi misalnya, terus terang, memang kok sepertinya demokrasi kita tambah regresif sekarang. Ada kecenderungan untuk kembali kepada era otoritarianisme. Dan bahkan Freedom House berkali-kali saya singgung itu, mengatakan negeri kita negeri separuh bebas sejak 2016 sampai 2019 penilaiannya. 2020 kan belum. Yeah. Romo sendiri, apa catatan Romo soal ini? Ya, Bung Refli, bahwa di negara demokrasi itu kan pertama harus ada kepastian hukum. Ya. Ketika kepastian hukum itu sudah tidak lagi nyata dalam kehidupan masyarakat, maka kualitas demokrasi itu pasti menurun. Kemudian yang kedua, dalam demokrasi itu kan harus ada kebebasan ya, seperti diatur dalam konstitusi kita. Ya. Kebebasan untuk berkumpul, Ya. nyatakan pendapat, lisan atau tulisan. Ya. Ketika itu juga sudah tidak bisa dinikmati, ada dua unsur yang membuat kualitas demokrasi kita menurun. Yang ketiga adalah kebebasan pers. Ya. Ini juga kayaknya pengamatan saya ya, yang selalu membaca berita,
ya ada upaya untuk mengendalikan pemberitaan atau informasi sehingga masyarakat dijejali dengan informasi-informasi yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa. Dan ketika ada yang bisa mengundang pikiran-pikiran bebas, ini kemudian menjadi persoalan dan nggak berapa lama ditutup. Saya dengar kabar ILC juga sudah menjadi mendiang, ya kan? Kalau mendiang sih belum ya. Tapi yang jelas berhenti di televisi berhenti televisi. kan. Tapi apakah akan muncul di televisi lain? Apakah akan muncul di media YouTube ya? Itu soal yang kita tidak tahu, tergantung sang pemiliknya Karni Ilyas ya. Tapi kan sebagai anggota DPR Romo ya, apakah Romo tidak tidak menjadikan ini sebagai bahan pembicaraan di DPR? Karena begini, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Tugasnya adalah bicara. Tugasnya adalah mewakili kepentingan rakyat. Ini rakyat sekarang ini, rakyat yang seperti terintimidasi. Bayangkan, ketika kita misalnya mengerjakan media sosial dengan kekritisan masing-masing, sepertinya negara nunggu kita terpleset. Nah, saya mau berlindung ini di depan anggota DPR. Kenapa DPR tidak melihat bahwa bahaya otoritarianisme ini bakal muncul kembali? Gitu. Menurut saya begini nih, Bung Refli ini memang agak sulit saya menjawabnya ini. Nah. Karena menyangkut DPR yang di dalamnya ada saya. Artinya kalau yang ditanya itu saya, mungkin saya cepat untuk memberikan jawaban. Karena saya juga tidak sependapat bahwa DPR seperti itu. Saya kira ini ada sebuah kekuatan, invisible hand, yang kemudian menguasai pertama kehidupan perpolitikan kita. Ya. Bahwa apa yang terjadi di negara kita ini, saya yakin ini kondisi yang tidak diharapkan oleh rakyat kita, tapi kemudian dijejalkan oleh penguasa sehingga rakyat tadi merasa terancam. Kemudian ke DPR seakan juga tidak mendapat jawaban. Tidak dapat jawaban dan tidak dapat perlindungan. Tidak mendapat perlindungan. Karena memang ada sebuah kepentingan yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia ini. Sehingga apa yang dikatakan dalam Trisakti, berdaulat di bidang politik, itu nggak nampak lagi. Ya, itu nggak nampak lagi. Yang kemudian pengendalian politik ini juga nggak bisa dilepaskan dari pengendalian perekonomian kita. Ya, kan ada yang aneh juga gitu ya. Di seluruh dunia ini, mau di Amerika, itu pasti orang kaya yang memegang modal terbesar itu orang Amerika. Di Jepang itu pasti orang Jepang. Di Inggris orang Inggris. Di Indonesia, yang memegang kapital terbesar itu bukan orang Indonesia asli. Kan ini saya kira sebuah kekuatan yang bisa mengendalikan kehidupan politik, bahkan semua bidang kehidupan rakyat kita. Dan ketika pemerintah kita kemudian tidak menyadari kondisi ini atau mungkin terbuai dengan situasi ini, maka yang terjadi apa yang kita lihat hari ini. Semua aparat tidak lagi berorientasi kepada negara, tidak lagi state oriented, tapi sudah government oriented, kepada rezim. Ya. Dan semua semua perangkat pemerintahan hari ini itu tidak lagi ditujukan untuk membela kehidupan bernegara, rakyat, kedaulatan wilayah, tapi sudah untuk memenuhi keinginan rezim itu sendiri. Dan ini saya kira yang sedang terjadi. Sudah menjadi alat, bukan alat negara, tapi alat rezim, alat rezim. Ya. Jadi lalu so what? Ya, ketika alat negara tidak lagi bekerja untuk kepentingan negara, tapi sudah kepentingan rezim, maka pasti
alat negara ini bekerja hanya untuk kepentingan dan keuntungan rezim. Ya. Dan biasanya ketika itu terjadi, rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang seharusnya diberikan oleh alat negara yang justru dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Contoh, polisi. Polisi ini kan sesungguhnya tidak memiliki hak apapun, kecuali yang diberikan rakyat kepada mereka lewat peraturan perundang-undangan. Maka tupoksi polisi itu dalam undang-undang sudah sangat jelas. Membuat ketertiban, memastikan hukum dengan cara melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Tapi ketika tidak lagi state oriented untuk kepentingan negara, sudah government oriented, maka yang terjadi, polisi tidak lagi melaksanakan tugasnya untuk melindungi rakyat sebagai warga negara agar mendapatkan apa yang menjadi haknya, tapi sudah memuaskan keinginan rezim, meskipun itu pada saat yang sama dia menyakiti rakyat. Seperti itu contohnya. Iya, ini penilaian ya, penilaian Romo ya, terhadap fakta ya. Soalnya kita tahu Romo apa-apa kan memang harus apa. Yang paling menyedihkan itu begini, kita sulit mengevaluasi sesuatu di Republik ini karena dengan pemberlakuan Undang-Undang ITE apapun bisa dibuat, ya kan? Misalnya Romo yang mengkritik, saya sebagai pewawancara bisa kena. Padahal kan ini adalah hak berdemokrasi ya, bahwa kalau kita misalnya mengkritik institusi, katakanlah apapun, saya mengkritik DPR misalnya, bukan berarti kemudian saya tiba-tiba melawan seluruh anggota DPR, kan begitu. Kalau kita mengkritik institusi yang lain misalnya, bukan berarti kemudian kita keseluruhan, tapi kita hanya melihat bahwa itu adalah sesuatu yang pantas di underline karena mereka dibiayai oleh uang rakyat kan. Gitu. Jadi bukan sifatnya nothing personal lah, bukan individual. Nah, kalau sudah institusi, ya institusi tersebut kan institusi yang bukan punya nyawa. Artinya kan nggak mungkin DPR tersinggung kan. Yang bisa tersinggung kan anggota DPR. Sementara kalau kita menggarisbawahi kinerja DPR secara keseluruhan, ya harusnya tidak boleh ada anggota DPR yang tersinggung kan harusnya. Iya. Kan beda ya, Romo Syafi'i pribadi dengan Romo Syafi'i anggota DPR RI. Ketika yang dikritik itu adalah kinerja Romo Syafi'i sebagai anggota DPR RI, tidak boleh marah. Pertama, itu memang haknya publik. Karena saya berada pada jabatan publik yang dibiayai oleh publik. Maka publik berhak mengevaluasi, berhak mengkritisi. Aneh kalau kemudian saya marah gitu loh. Tidak hanya marah, tapi juga mengkriminalkan yang apalagi kemudian berlanjut pada tindakan kriminalisasi seperti yang banyak terjadi sekarang di masyarakat kita, sehingga seperti ada upaya yang sistematis agar suara rakyat itu tidak lagi menyampaikan apa yang seharusnya, tetapi harus mengikuti apa yang diberikan oleh rezim kepada mereka. Dan ini saya kira sangat membahayakan. Karena apa? Karena rakyat ini kan juga punya mata, punya telinga, punya sumber informasi yang kadang-kala itu sangat berguna bagi negara. Tapi pada saat yang sama memang ketika informasi itu disampaikan, seakan-akan itu mengkritisi. Lalu kalau kemudian rezim mengkriminalkan orang yang melakukan informasi yang dianggap sebagai kritik, saya kira ini semakin lama semakin membahayakan. Karena sepertinya pemerintah menutup mata dan telinga terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan oleh masyarakat bakal terjadi. Ya, ini paradigma yang menarik Romo ya, yang disampaikan Romo tadi, bahwa yang menarik paradigmanya begini, Romo tadi yang Romo sampaikan itu menurut saya luar biasa. Kalau saya mengkritik Romo sebagai anggota DPR, Romo tidak boleh marah, apalagi mengkriminalkan. Karena itu hak saya sebagai publik untuk mengkritik
pejabat-pejabat publik yang sudah dibiayai oleh negara. Berarti itu berlaku juga untuk semua jabatan publik, presiden, wakil presiden, kemudian juga ya seluruh lah para anggota DPR, kemudian juga aparat dan lain sebagainya. Begitu Bang Iya. Romo. Untuk sebuah tujuan yang sama, Iya. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Iya. Saya kira kritik itu sangat kita butuhkan. Iya. Kenapa? Karena dalam dialektika hukum, bahwa perkembangan masyarakat plus dengan semua persoalan itu jauh lebih cepat ketimbang yang dapat kita tangkap bila kita hanya memakai kacamata hukum. Iya. Karena itu sebenarnya kita harus lebih membuka diri. Iya. Sehingga perubahan-perubahan yang ada itu bisa kita antisipasi supaya niat awal memberikan pelayanan tidak berubah. Iya. Tapi kalau kemudian kita mengkriminalisasi mereka yang memberikan informasi kepada kita, maka itu berarti kita akan kesulitan untuk bisa melanjutkan tugas kita melayani masyarakat. Tapi bisa saja di sisi yang lain. Iya. Memang ada, saya bilang tadi invisible hand yang tidak ingin pejabat publik ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rakyat harus diberi rasa takut, rakyat diberi informasi yang keliru, sehingga kekuasaan bisa dengan bebas melakukan apa keinginan pemesannya. Dan ini menurut saya yang sangat berbahaya. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Begini Bang Refli ya. Iya. Kalau hanya persoalan karena ingin dapatkan uang lebih, atau karena ingin mensiasati agar bisa percepatan naik jabatan, itu mungkin walaupun salah ya, itu masih manusiawi. Tapi yang saya lihat perkembangannya ini sudah hampir menjual kedaulatan. Ini yang tidak disadari. Ya, sehingga apapun yang mereka lakukan, ukurannya bukan lagi kepentingan rakyat, tapi kepentingan para pengendali ini. Dan sampai pada titik tertentu, kita pasti lost kendali itu dan semuanya akan dikendalikan oleh orang lain. Dan ini yang sebenarnya paling saya khawatirkan dalam situasi ini. Jadi kalau boleh disimpulkan, kondisi negara yang demokrasinya mulai regresif ini berkelindan dengan kepentingan ekonomi juga. Sangat-sangat berkepentingan. Karena ya itu sudah menjadi tagline juga dalam politik, bahwa mereka yang punya kapital itu biasanya bisa mengendalikan arah politik. Kecuali memang pemain politiknya memiliki integritas yang tidak bisa terbeli oleh kapital-kapital itu. Ini saya membayangkan kalau anggota DPR ini seperti Romo semua, aman negara kita. Mungkin masih banyak yang seperti itu, cuman belum nampak aja mungkin. Belum nampak. Atau tidak berani bersuara. Atau mungkin. Karena saya membayangkan orang seperti Romo ini pasti diincar, gitu kan. Ditunggu terplesetnya, ya kan. Ya. Untuk dikatakanlah misalnya melalui partai politik di PAW, ya kan. Ya. Atau setelah di PAW dikriminalkan mungkin. Saya malah jadi tambah sedih melihat fenomena seperti ini. Karena ini kan soal menjadi bangsa yang cerdas ya, menjadi bangsa yang besar. Bagaimana kita mau menjadi bangsa yang cerdas dan besar kalau pikiran itu selalu dihukum, dihakim dan dihukum, dihakimi dan dihukum. Itu. Romo sudah merasakan pernah ada tekanan, ada intimidasi selain tadi Omnibus Law ya? Kalau saya gini Bang Refli. Pernah jadi pansus atau panja Omnibus Law? Enggak. Dulu saya pernah jadi ketua pansus RUU teroris ya. Oke. Tapi begini, saya punya prinsip. Pertama sebagai pejabat publik, saya memakan uang dari rakyat, maka saya membuka diri terhadap kritikan dari rakyat. Kemudian mungkin karena sikap itu, ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan oligarki ekonomi dan sebagainya ini merasa terganggu, sehingga melakukan apa yang tadi Bang Refli katakan. Maka dari awal saya sudah merasakan itu.
sebelum itu terjadi, saya sudah memposisikan diri saya diamati, diawasi, dan dicari kelemahan-kelemahannya. Ya. Nah, tapi itu tidak membuat saya berhenti untuk menyuarakan apa yang menjadi tupoksi saya. Ya. Kalau karena melaksanakan tupoksi itu, saya juga harus berhadapan dengan apa yang tadi Bang Raffi katakan. Saya kira itu resiko. Ya, kita tidak mungkin memilih menghindar dari resiko itu untuk tidak menyampaikan kebenaran, daripada tetap menyampaikan kebenaran walau harus mendapat resiko seperti itu. Ya, kadang-kadang barangkali bisa juga Romo, resikonya tidak dicari karena Romo menyampaikan kebenaran, tapi dicari hal-hal lain yang tidak populer. Tiba-tiba Romo ditersangkakan tindak pidana korupsi, tiba-tiba kan begitu. Ya memang karena saya telah memposisikan diri diawasi, ya saya berhati-hati. Insya Allah berhati-hati. Ya mudah-mudahan ya. Makin sedih rasanya melihat negara begini ini. Kenapa? Karena kan janji kemerdekaan adalah melindungi segenap bangsa. Saya membayangkan ya, negara kita ini begitu bebas, demokratis, tapi tertib. Pengertian tertib itu ya orang boleh berdebat tapi tidak boleh bersentuhan secara fisik. Kira-kira begitu. Kalau sudah bersentuhan secara fisik, urusannya memang beda. Tapi sepanjang dia berdebat hanya adu mulut, adu argumentasi, ya biarkan saja. Apalagi cuma adu media sosial, kan begitu? Adu medsos. Artinya kalau Anda tidak mau diserang orang, ya jangan bermain media sosial, kan kira-kira begitu. Kalau Anda merasa tersinggung, ya Anda jawab. Kira-kira begitu. Sampai kemudian masyarakat melihat integritas Anda seperti apa. Nah, tapi di kita kan enggak. Orang tersinggung ngadu ke polisi. Jadi, polisi bukan lagi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, jadinya kadang-kadang seperti menjadi alat untuk menakut-nakuti. Nggak ada evaluasi seperti itu di Komisi 3 terhadap aparat keamanan misalnya. Atau kita sekali lagi gini, kita letakkan paradigmanya. Kenapa kita mau mengkritik, misalnya katakanlah mengkritik aparat, mengkritik presiden, mengkritik menteri dan lain sebagainya? Karena mereka kan dibayar dengan uang rakyat. Karena itulah maka konsekuensinya kalau rakyat mengkritik ya harus menjadi bahan untuk evaluasi, bukan untuk menjadi bahan untuk mengkriminalkan. Harusnya kan begitu kan? Gitu. Misalnya saya kasih contoh ya, ketika raker dengan kepolisian. Sebenarnya kepolisian itu berterima kasih ya. Kalau misalnya dalam rapat kerja dengan DPR. Sambil minum Romo ya? Ya, kemudian ada suara-suara dari DPR yang menyajikan fakta di lapangan. Ya, ini kan saya kira menjadi alat bantu untuk perbaikan kinerja kepolisian sehingga dia bisa melaksanakan tupoksinya. Harusnya semua pejabat publik seperti itu menurut saya, seperti itu. Nah, saya kira sumpah jabatannya juga sama seperti itu. Tapi saya ingin mengunderline, memang ada sebuah kekuatan yang akan menggeser apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik kita ini ke arah yang kita belum tahu. Mungkin Bang Refli masih ingat doa saya waktu di paripurna tahun 2016 yang lalu. Sudah ada arah yang sangat jelas untuk membuat kita ini. Tapi terus terang saya tidak mengikuti karena saya agak malas juga ngikutin DPR. Enggak, itu ngelesnya saya aja. Doanya apa waktu itu? Ya, saya secara spontan mengatakan bahwa di negara yang sangat kaya ini, dengan kekayaan yang sangat melimpah, dengan konstitusi yang memberikan jaminan yang begitu jelas kepada warganya, kemudian rakyat menjadi kuli, menjadi orang yang hidup tidak seperti di negaranya sendiri, karena dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya dan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati sumber-sumber kekayaan yang ada, padahal itu amanat dari undang-undang. Jadi saya kira
Kalau hanya seputar orang Indonesia, keadaan tidak separah ini menurut saya. Ini pasti ada sesuatu Jadi invisible hand itu bukan lagi internal tapi sudah eksternal. eksternal. Dan saya sangat yakin. Menyedihkan sekali ya. Sangat menyedihkan. Padahal kita reformasi itu dalam rangka untuk membangun kualitas hidup kita yang lebih baik ya. Makanya saya bilang, kalau hanya soal mau cari keuntungan, mensiasati jabatan, ya meskipun salah itu ya oke lah ya, masih manusiawi. Tapi ini udah soal kedaulatan. Ini yang menurut saya harus cepat disadari oleh pejabat-pejabat publik yang ada di negeri ini. Ya, silakan closing bagian ini, Romo. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia hari ini itu dipilih untuk memimpin segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, pembelahan yang memang terjadi ketika ada kompetisi Pilpres sudah saatnya untuk diakhiri. Sehingga pemerintah bisa menegakkan keadilan kepada siapapun supaya apa yang menjadi tugas pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu bisa diwujudkan. Kalau ini tidak segera dilakukan, kita khawatir situasi akan semakin besar dan yang mendapat keuntungan dari sini pasti bukan kita, tapi mereka yang tidak ingin kita berada dalam kedamaian itu. Siapa itu? Sekali lagi saya ulang, invisible hand yang sekarang sepertinya semakin kuat mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia. Luar biasa. Ya, saya ingin bergerak ke tema lain. Ini mungkin tema terakhir kita ya. Justru saya balik soal pribadi. Soal pribadi Romo ya. Mungkin kita perlu juga. Terus terang Romo ini saya mohon maaf Romo ya. Saya pribadi ya mungkin buruk ya mengikuti perkembangan orang-orang DPR. Tapi kalau kita nyebut DPR itu ya orang sangat terkenal sekali, misalnya duo F ya kan, Fahri Hamzah, Fadlizon. Orang yang dianggap sangat kritis dengan pemerintahan Jokowi. Fahri Hamzah sekarang tidak lagi di DPR. Adanya Fadlizon yang masih terus kritis ya. Sekarang ada Romo Shafi'i, ya kan? Sebenarnya saya pribadi nggak mengenal Romo sebelumnya. Makanya saya bilang saya buruk pengetahuan saya tentang anggota DPR itu ya. Jadi, tapi sekarang Romo muncul sebagai orang yang berani bersuara lantang terhadap rezim. Berani menyatakan sesuatu yang luar biasa kan. Tiba-tiba orang sekarang mulai kenal Romo Shafi'i. Nah, karena itulah saya ingin mengenal Romo lebih baik gitu. Romo dapilnya Medan ya? Sumatera Utara? Sumut 1. Sumut 1. Itu kotanya Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Sedang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi. 4 ya? 4. Sedang berdagang gitu. Saya ingat kalau Serdang Bedagai itu saya bilang sedang berdagang. Dulu itu Kabupaten Deli Serdang, Pemekaran. Okay, Pemekaran ya. Yang jelas itu dekat bandara ya. Ya, dekat bandara. Dekat bandara kan. Bandara itu Deli Serdang loh. Deli Serdang. Ya. Nah, itu berapa anggota DPR? 10 ya? Setiap dapil 10. 10 ya? Ya. Dari 10 itu siapa aja yang ini? Kalau dari Gerindra ada 2. 2. Saya dengan Pak Muhammad Husni. Muhammad Husni. Iya. Kemudian yang lain? Dari PDIP itu tadinya Yasona Lauli. Diganti dengan Irmadi Lubis. Ya. Dengan Sopyan Tan. Oke. Dari PKS itu ada Pak Tifatul Sembiring dan Hidayatullah. Dari Nasdem itu Prananda ya. Prananda Paloh ya. Prananda Paloh. Kalau dari
dari mana lagi ya? Yang jelas tadi. Lupa saya. Yang Dari jelas tadi Golkar, Mutia Hafid. Oke, oh Mutia Hafid juga ya. Mutia Hafid. Oh jadi Golkar 1 ya. Golkar 1. Jadi 2, 1 ya tadi ya komposisinya. Itu tiba-tiba saya agak kaget, kok namanya Romo Syafi'i sih ya. Dari mana itu ceritanya Romo tapi Syafi'i. Dan Romo tapi bukan dalam tanda kutip peduli FPI ya. Ini tiba-tiba saya pengen tanya, kok dari mana ini ada Romonya? Itu gimana ceritanya, Romo? Kok dan akhirnya saya pun panggil Romo juga akhirnya. Tapi asli Jawa. Oh Jawa juga? Pertama saya memang orang Jawa. Oke. Nama lengkap saya Raden Muhammad Syafi'i. Oke, Raden Muhammad Syafi'i. Ya. Di Sumatera, di Medan ya? Medan. Di Medan tuh tahun Asli berapa? kelahiran Medan, tapi kelahiran kakek saya dari Kediri. Oke. Jangan-jangan Kediri. keturunan Singosari itu. Jadi sampai tahun dari tahun 78 sampai 98 itu orang panggil saya Ustadz. Dari tahun berapa? 78 Sampai 98. Karena sampai reformasi lah ya. Karena memang ya. Karena Kegiatan saya di situ. Memang kegiatan. Ya. Guru agama. agama. Dan Ustadz keluar kampung, masuk kampung. Oke. Gitu. Sama Ustadz Tengku Zulkarnain kita satu profesi di Medan. Oke, akap ya. Antar kampung, antar provinsi. Ustadz akap juga. Tapi 98 itu terjadi perubahan karena kawan-kawan mengatakan ini Tapi itu Ustadz, benar-benar Ustadz ya, bukan guru nyantol di guru mana itu enggak ya? Enggak. Jadi freelance, benar-benar freelance Ustadz. Oke. Benar-benar freelance. Oke. Dan saya tidak anggota NU, Ya. tidak anggota Muhammadiyah, Ya. tidak anggota Al-Wasliyah. Oke. Ya betul-betul freelance. Freelance ya. Warga negara Indonesia yang beragama Islam. Warga negara Indonesia yang beragama Islam. Ya. Tahun 98 kawan-kawan bertanya ketika ada pemuka agama lain yang dipanggil Romo. Iya. Dia tanya kepada saya, itu memang budaya agama mereka atau budaya Jawa itu Romo? Saya bilang itu budaya Jawa. Maka mereka bilang, supaya orang tahu bahwa Romo itu budaya Jawa, Ya. maka kami ingin menjawakan Ustadz dengan memanggil Romo. Siapa? Mas Adi? Masa di Medan. Masa di Medan. Jadi sejak 98 sampai sekarang, saya dipanggil Romo. Jadi Romo. pemilu 2014, saya cuma dapat suara 49.000. Ya. Karena waktu orang mencoblos, Romo ternyata nggak ikut. Oh nggak ikut. Bingung orang. Karena nama saya Raden Muhammad Syafi'i. Iya. Maka di pemilu 2019 kemarin, Pakai tanda kurung. langsung ditabalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, oke. Jadi sudah berubah namanya? Romo. Jadi Romo Syafi'i nama? Nah, Romo Raden Muhammad Syafi'i. Oh, Romo Raden Muhammad Syafi'i. Iya. Oke, jadi resmi ya. Resmi. Tapi 2014 kan terpilih juga akhirnya. Terpilih. Tapi suara minim. Ya. Kalau 2019 suara? 2019 kalau dari C1 itu 217.000. Kalau Tapi di KPU 125. biasa itu ya. Biasa. Jadi tiba-tiba suara ditilep entah di mana itu kita nggak tahu Iya, juga ya. Kita nggak Tapi tahu. tetap kursi nomor 1. Enggak. Kursi nomor 2. Nomor, Maaf, kursi kalau di partai nomor 1. Ya. Kalau di partai Tapi nomor kalau di dapil kursi nomor keberapa? 3. Oh, ketiga, kursi ketiga ya. PDIP, PKS, Iya. saya. Oke. Sebelum masuk politik, Gerindra sebelumnya pernah di pernah di partai lain. Romo. Jadi kalau dilihat penampakan, Iya. saya berasal dari 3 partai. Oke. Tapi kalau diikuti, Iya. itu sebenarnya dari 1 partai aja. Saya pernah DPR Medan dari P3. DPRD Medan. Tahun berapa? 97, 98, Habibie, masa pemerintahan Habibie. Oke, 97, 99. Ya. Kemudian pecah P3 di pusat Ya. antara Pak MZ. Kejen MZ Ya. dengan Wapres. Ya. Saya ikut Jenin MZ.
Oke. Jadi P3 Reformasi. P3 Reformasi. Oke. Yang kemudian berubah menjadi Partai Bintang Reformasi. Reformasi. Iya. Sekali pemilu bisa mengantarkan satu fraksi ke DPR RI. Di pemilu yang kedua tidak lolos PT. Oke. Jadi waktu PBR itu Saya lolos. anggota DPR Provinsi. Oh, DPR Provinsi ya. Sumatera DPR Utara. Provinsi. Tapi pemilihan nasional tahun berapa mulai ikut? Ya, sejak 2009 ya. 2009. Oh, yang 2009 tapi partainya tidak lolos parliamentary threshold. Ya. Tapi Romo dapat 2004 ya, 2004, 2009 itu lolos. 2009 tak lolos. Enggak, maksudnya 2004 2009 Romo nggak anggota DPR kan? Provinsi. Oh iya ya. Oh iya, artinya anggota DPRD provinsi kan? DPR pusat mulai kapan ikut? 2009. 2014. Oh, 2014 itu pertama. Jadi saya habis DPR Medan 5 tahun, Ya. balik kandang. Iya. DPR Provinsi 5 tahun, kemudian 5 tahun balik kandang. Nah, baru ini di DPR RI yang nyambung 2 periode. Oke, jadi 2000 kalau pertama kali 97 ya. Ya. 97 99 dari P3. Ya, 99 2004 kosong. kosong. 2004 2009 Provinsi. provinsi. 2009 2014 14 kosong. kosong. Provinsi juga itu sebenarnya. Ya, kosong. Kosong, tapi provinsi juga ya nyalonnya. Enggak, DPR RI. Oh, DPR RI. Kita dapat 75.000, Ya. tapi Partai Bintang Reformasi nggak lolos nggak lolos PT. Tapi dapat kursi itu sebenarnya. Dapat. Dapat ya. Jadi 2009 2014 itu kosong karena tidak Lolos PT. tidak lolos PT ya. Waktu itu kan ketuanya Bursa Zarnubi. Bursa Zarnubi ya, Wong Kito Galo. Saya wakil ketua umumnya. Oke. Dia ketua umum, saya wakil ketua umum. Oh iya. Jadi wakil ketua umum. Jadi Bursa Zarnubi itu 3 saja, Wong Kito Galo, Wong Kito Gilo, Wong Kito Galau. Saya kebetulan dari Sumatera Selatan. Tahu saya. Ya. Jadi Wong Kito Galo, Wong Kito Gilo, Wong Kito Galau ya. Jadi mau menjelang pemilu 2014, Ya. kita mengadakan Rapimnas, disepakati partai gabung ke Gerindra. Oh, PBR gabung ke Gerindra. Jadi kan saya dari P3, Ya. P3 Reformasi, Iya, PBR. ya PBR itu kan P3 Ya. Reformasi, Ya. Partai Bintang Reformasi, Ya. Gerindra. Gerindra. Semua satu alur aja sebenarnya. Oke, jadi disepakati bahwa menyalurkan aspirasi ke Gerindra. Gerindra. Oke, Saya lah ketua tim penggabungan nasional Oke. dari Partai Bintang Reformasi, Fadlizon ketua tim penggabungan nasional dari Gerindra. Jadi kita yang naikkan berdua. Oke. Penggabungan PBR dengan Gerindra itu dari sisi PBR saya. Oh, artinya sebenarnya Romo orang yang sudah berpolitik sebenarnya. Paling tidak berpolitik sejak tahun 97 ya. Dan 7. Artinya ketika rezim Orde Baru sudah berpolitik. Udah. Oke, tapi memang itu pertama kali tahun 97 berpolitik. 97 ya. Kalau boleh tahu Romo kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 59. 59 ya. Sebenarnya karena saya malas saja, mestinya kan saya buka dulu. Biar akrab gitu. Tahun 59, tanggal? September ya? September tanggal? 21. 21 September ya. 21 September tahun 1959. Jadi udah panjang juga pengabdian hidupnya. Tapi secara administrasi 21 Oktober saya. Oke. Oh, secara administrasi 21 Oktober. Jadi dari pengalaman hidup Romo ini, apa yang paling Romo merasa berkesan? Yang paling berkesan, yang paling Romo yang paling ingat ya untuk pembelajaran hidup untuk apapun. Yang paling saya ingat itu ketika tahun 95 saya menyampaikan kajian Islam Ya. secara substantif. Misalnya saya bilang kepada orang tua itu kita tidak usah harus taat. Kita harus taat sama Allah dan Rasul aja. Ya. Ketika kita mentaati Allah dan Rasul, Dengan demikian, semua yang dibutuhkan orang tua terhadap anaknya akan dia dapat. ya. Nah, Mutatis mutandis. maka saya dianggap
melarang anak taat pada orang tua. Iya. Maka dibilang ustadz sesat saya. Oh, Tapi semua yang bilang ustadz sesat itu, iya. alhamdulillah sekarang jadi sahabat saya. Hmm. Dan belum satu pun yang belum minta bantuan sama saya. Oh, Apakah oke. masalah hukum, Iya, masalah iya. politik, dan masalah lain-lain. Tapi backgroundnya apa, Ustaz? Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum. Oke, dari Makanya saya ambil S3-nya sekarang tafsir Quran di PT IKI. Oke. Sedang nyusun nih sekarang. Oh, perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ya, yang di Lebak Oke. Bulus. Oke. Jadi S1 saya SD, Ya, tidak sekolah madrasah, ya, SMP, SMA, ya, S1 Fakultas Hukum, ya, S2 Fakultas Hukum, ya. S3-nya ambil tafsir. Tafsir. Hukum juga, tapi hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Yang dipelajari ayat-ayat, bukan ayat-ayat Ayat-ayat. konstitusi, ya, Ya. tapi ayat-ayat Tuhan. Rektornya Imam Masjid Istiqlal, Pak Nazaruddin Umar. Oke. Putra berapa? Putra 7. Wah, luar biasa ini. 4 laki, 3 perempuan. Masih ada semua ya? Masih. Oke. Beruntung itu, Ustadz ya. Masih ada 2 yang belum berumah tangga. Oke. Satu- Dan yang ngikutin partai politik ada berapa orang? Di nomor laki-laki paling besar, sekarang aktif di bidang politik, tapi nggak mau terdaftar di partai politik manapun. Oke. Kemana arah politik saya, Dia dia ikut. backup saya yang paling kuat. Tapi dia tidak mau ikut. Tidak mau terdaftar. Oke. Mungkin nomor ikutnya cuma 2. jadi tim sukses gitu ya. Oke. Ya, laki-laki nomor 2 itu pengurus Gerindra Kota Oke. Medan. Oke, pengurus Wakil Gerindra ketua. Kota Medan ya. Laki-laki yang ketiga ini wakil bendahara umum DPP Gerindra. Jadi kalau menunjuk ini itu memang ada yang hadir pada saat wawancara ini, sobat era sekalian. Memang ada. Nah, yang keempat ini Ya. sekarang sedang studi di Fakultas Hukum USU. Oke. Laki-laki yang keempat. Yang laki-laki keempat. Hmm. Kalau 3 perempuan Yang perempuan tidak ada yang berpolitik. tidak yang berpolitik. Tidak dilarang, enggak? Enggak. Memang mereka tidak mau berkecimpung. Oke. Tapi dia tetap support. Oke. Baik saya maupun abang-abangnya. Domisili di Medan. Domisili sekarang kalau KTP di Kalibata. Oh iya, karena ganti nama itu ya. Oke. Kalibata. Iya. Tapi kediaman yang Permanen itu tetap di Medan. tetap di Medan ya. Jadi saya Artinya terbiasa. sewaktu-waktu pasti akan pulang ke sana juga. Sebenarnya makanya saya bilang saya bisa berhati-hati. Saya setiap Kamis malam Ya. itu dari kantor langsung ke Medan. Oke, baru datang Senin pagi. Baru Senin pagi Iya. saya langsung kantor. Iya. Dan itu rutin Iya, iya, iya. sebelum COVID. Sebelum Covid. Setelah Covid enggak? Setelah COVID Lebih banyak di Jakarta ya. banyak di Jakarta. Tapi rutin saya tetap rumah, kantor. Oke. Kantor, rumah. Atau ke Fadlizon Library. Fadlizon Library di Limboto. Limbuto. Limboto ya. Ya. Itu aja. Rutin saya seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, maka saya bilang saya berhati-hati. Itu sudah menjadi pengetahuan staf. Iya, Kalau Romo dia tidak ikut kunker, iya. jangan kalian sodorkan SPPD. Oke. Kalian dimaki Romo nanti. Oke. Karena itu dilakukan kepada anggota yang lain. Iya. Memang itu udah umum ya kan. Ngomong-ngomong SPPD Kunker itu berapa, Romo? Tergantung daerahnya ya, tergantung tujuan. Kalau masih dalam negeri, ya kita pulang itu masih ada sisa lah. Kalau luar negeri udah habis. 12 jutaan gitu lah. Oh, sorry. Saya ingin mengatakan yang beda itu reses ya. Uang reses itu kan kalau 250 juta ya per bulan, per reses. Perses 350. Oh, 350 udah naik ya. Udah naik. 350 dan 5 kali reses. 5 kali reses. Makanya itu dulu saya kritik sobat daerah sekalian. Loh, kok malah dibanyakin reses? Makanya pembahasan undang-undangnya jadi lama karena baru membahas sebentar reses, bahas sebentar reses gitu. Tapi itu menutupi lah ya karena gaji kita 56 juta. 56 juta itu take home pay ya? Take home pay Ya. dari kesekjenan. Iya. Di fraksi dipotong 23.
23 juta. Jadi Sangat kecil lah. Jadi untuk, berapa? Untuk ongkos kita sebulan pulang pergi. Jadi 23, 56. 56 tinggal 33. 33. 33. Jadi tambahannya ya dari kalau berangkat SPPD itu. Ya, dari dan reses lah. Uang reses. Uang reses. Ya? Okay. Karena uang reses itu nggak dipertanggungjawabkan? Enggak. Dikasih bunch. Lansam begitu aja. Kan maksudnya kan untuk kedapil. Itu dia. Memang itu habisnya di situ. Karena anggota DPR itu bagaimana serba tahu, ya? Serba bisa, ya? Serba ada. Serba ada. Itulah pandangan masyarakat. Iya. Dan kita dianggap lebay kalau ngeles. Iya. Jadi harus, cuman karena saya open manajemen, jadi saya tidak pernah dikomplain. Iya. Kalau yang lain-lain supaya gagah, semua dipenuhi kan? Iya. Akhirnya yang lain-lain. Iya. Kalau artinya saya kalau mengandalkan pendapatan resmi nggak banyak juga ya? Nggak banyak. Walaupun, tapi kok kaya-kaya ya? Saya ya mungkin rezekinya ya. Rezeki ya, mereka pandai mencari rezeki. Kalau saya tak pandai cari rezeki. Kepandaian saya cuma di situ. Jadi 33 ya paling uang reses itu yang bisa nutupin ya. Ya kalau saya kan setiap minggu ke dapil. Oke. Setiap minggu ke dapil. Ya. Itu kita anggap aja sekali jalan 2,5 juta ya. Iya. Kan saya berdua dengan istri. Oke. Nah, itu juga kehati-hatian. Oke. Saya tidak pernah tidak didampingi istri. Oke. Jadi kita satu minggu itu 10 juta pulang pergi. Iya. Jadi 4 minggu itu 40 juta. Gaji cuma 33? 33. Itu baru ongkos pesawat. Iya. Tapi kan dari reses tadi ya. Itu dia. Iya. Nanti kita datang ke dapil itu nggak bisa langsung ke rumah, Bang Refli. Iya. Itu dari mesen, mari. Iya. Kadang ngasih pencerahan, kadang melihat ingin puting beliung, kadang kena banjir, segala macam. Dan kemudian harus memberikan sumbangan. Nah, makanya saya bilang kita nggak bisa ngeles, karena kita dianggap serba ada. Oke. Ya. Dan beratnya jadi anggota DPR yang idealis, yang hanya mengandalkan penghasilan dari negara, ya beginilah. Sebenarnya harus punya keberanian mencoba. Karena saya, mohon maaf, nggak pernah kampanye, Bang. Oke. Nggak pernah kampanye sih. Jadi orang kampanye saya nggak kampanye. Oke. Karena kunjungan setiap minggu itu sudah kampanye. Kalau misalnya dia diterjemahkan kampanye itu sudah kampanye. Iya. Padahal itu memang kunjungan kita dirawat, ke konstituen ya, kita merawat. Walaupun suara hilang juga tadi. Ya itu pihak lain yang menghilangkan. Iya. Dan kita sebenarnya tahu sih, tapi ya udahlah. Oke. Nah, ribut-ribut kita sendiri juga yang ribut nanti. Iya. Apa pesan Romo untuk generasi muda ya? Udah kayak pesan-pesan aja ya. Tapi menarik karena gini, ini bukan apa? Gini. Bukan formalitas, tapi memang substantif yang ingin saya katakan. Kita tahu bahwa generasi muda terutama itu kan biasanya paling gampang terpengaruh pada hedonisme. Wah, enak jadi anggota DPR kan? Maka dia akan carilah sosok-sosok anggota DPR yang, wah gila nih kekayaannya ya kan? Sampai ada yang punya pesawat pribadi segala kan? Misalnya kan begitu kan? Padahal waktu masuk sebagai anggota DPR belum jadi apa-apa. Maksudnya belum kaya gitu loh. Lalu kemudian, wah enak nih jadi anggota DPR, dekat dengan partai politik. Tapi di sisi lain, Romo mengatakan, wah nggak semudah itu tadi kan? Datang harus ikut sana, ikut sini dan lain sebagainya. Jadi apa pesan untuk generasi muda yang mungkin tertarik mau masuk politik, tapi juga ingin menikmati hidup? Ya kalau kita ingin berpolitik, saya kira politik itu kan pekerjaan yang baik ya. Walaupun ada yang bilang politik itu kotor. Nah, politik ini kan alat untuk mencapai kekuasaan. Dalam agama yang saya yakini, bahwa Rasulullah itu sendiri, dia berdoa kepada Allah agar diberi kekuasaan.
yang bisa dijadikannya untuk menolong, Iya. menegakkan kebenaran dan orang-orang yang tertindas. Jadi kalau punya keinginan berpolitik, berkomitmenlah terhadap kebenaran, karena memang hampir menjadi fakta umum ya, NPWP nomor piro, wani piro. Tapi saya sudah paling tidak 2 periode terakhir ini berkampanye, saya tidak melakukan itu. Dan saya masih terpilih. Artinya sebenarnya masyarakat kita masih banyak yang ingin politik ini menjadi alat kekuasaan yang benar sehingga menghasilkan kekuasaan yang benar. Walaupun banyak yang NPWP tadi. Karena itu kalian harus memilih untuk ikut pada apa yang sudah banyak dilakukan oleh politisi yang lain atau tetap berkomitmen pada kebenaran. Kalau Anda berkomitmen pada kebenaran, Anda menyelamatkan diri Anda, hati Anda sendiri, menyelamatkan diri Anda, dan yang terpenting adalah menyelamatkan akhirat Anda. Saya kira bahasa akhirat ini harus lazim dibahas di dunia politik, supaya kita merasa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Amin. Iya. Terima kasih Romo Safi'i ya. Kayak ceramah Ustadz ya. Udah kelihatan romonya kalau dia terakhir ini. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia dicecar oleh Refli Harun ya, di Refli Harun Show. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.